kemudian khatimah tentang ma yahrumu bil hadas, apa yang haram dilakukan bagi orang yang sedang berhadas. Berarti ini berhadas apa? Berhadas kecil ya. Yang pertama apa? Salatun. Oke, yang pertama adalah salatun. Jadi salat itu walaupun salatnya itu salat sunnah. Oke, walaupun salatnya itu salat sunnah. Wa tawafun, dan tawaf walaupun tawafnya itu sunnah. Tadi solat kenapa tidak boleh? Karena dalam hadis disebutkan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Kemudian ini pengecualiannya apa? Bagi orang yang daimul hadas yang kita bahas sebelumnya. Orang yang salisul baul atau saban-saban gitu. Maka walaupun dia berhadas, maka dia dibolehkan untuk sholat. Kenapa? Karena dia uzur atau sahibul a'zar itu. Kemudian wa tawaf wa sujudun. Nah, tidak boleh juga dia sujud. Sujud itu apa? Sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, ini siapa nih yang bahas paper kemarin? Hukum pemain bola sujud syukur itu. Oke? Nah, pemain bola sujud syukur itu kan dia berhadas. Kalau dia berhadas dan tidak menutup aurat. Kenapa? Karena sujud syukur itu kamisli sholat. Statusnya sama dengan sholat. Berarti mesti menghadap kiblat, mesti menutup aurat, mesti suci dari hadas besar dan hadas kecil gitu. Oke. Kemudian bagaimana hukumnya orang pemain bola yang nampak auratnya sujud syukur itu? Maka itu hukumnya haram, berdosa. Karena ada kaidah mengatakan apa? Al-mutalabbisu bil ibadatil fasidah haramun. Orang yang jelas-jelas melakukan ibadah yang jelas-jelas rusak, maka hukumnya haram. Antum yakin berhadas, lalu antum sholat, maka hukumnya berdosa. Itu namanya mempermainkan syariat itu. Oke? Kita yakin berhadas, lalu kita sholat, sengaja kita sholat dalam keadaan berhadas, maka itu namanya mempermainkan atau at-tala'ub bid-din, mempermainkan agama, maka tidak boleh. Oke? Wa hamlu mushafin, dan tidak boleh ketika berhadas itu memegang atau membawa mushaf. Di sini kan membawa. Kalau memegang bagaimana? Memegang bagaimana? Otomatis haram. Membawa itu kan pasti dengan memegang kan? Nggak mungkin lah antum sulap, antum angkat aja jari terangkat mushaf, kan nggak mungkin. Oke? Berarti membawa itu pasti memegang mushaf itu. Oke? Sedang membawa saja haram, apalagi memegangnya. Kemudian apalagi? Wa ma kutiba lidarsi Quran. Apa yang ditulis Al-Quran di papan tulis untuk pelajaran Al-Quran. Contoh, ini papan tulis Ustadz buat ayat Al-Quran, maka tidak boleh disentuh ini dalam keadaan berhadas. Karena Al-Quran ini ditujukan untuk dirasatil Quran. Oke? Walau ba'du ayatin, walaupun yang ditulis itu sebagian ayat. Kalauhin, lauhin itu papan atau papan tulis itu. Nah, kemudian bagaimana patokan ketika itu haram kita menyentuh tulisan yang ada di papan tulisan Al-Quran? Wal ibratu fi qasdid dirasati wat tabaruki. Yang dilihat tujuan belajar atau mengambil berkah itu kapan dilihatnya? Bihalatil kitabah, ketika dia menulis. Oke, ketika dia menulis itu. Bihalatil kitabah duna ma ba'daha, bukan setelah dia menulis. Oke, jadi yang dilihat niatnya itu ketika dia nulis. Tujuan dia nulis ayat di papan tulis itu untuk apa? Oke, untuk belajar. Berarti ketika itu haram dia sentuh ketika berhadas itu. Oke, bukan setelah menulis itu. Kemudian apalagi yang dilihat ketika itu? Wabil katib li nafsihi au li ghairihi tabarruan, dan dilihat dari qasdun, dari si penulisnya sendiri atau bagi orang lain yang ketika itu dia sukarela untuk menuliskan ayat itu. Wa illa, kalau tidak si penulis sendiri yang nulis atau tidak orang yang sukarela, maka fa'amurahu, orang yang menyuruhnya gitu. Berarti yang dilihat apa? Qasdu, yang pertama qasdul katib, tujuan si penulis, atau qasdu si ghairil katib, selain penulis,
atau qasdul amir. Contoh, Ustaz ingin nulis ayat di sini, maka yang dilihat adalah qasdunnya Ustaz. Niat Ustaz apa untuk ayat itu? Atau kalau enggak, Ustaz antum yang ingin menuliskan ayat, sukarela gitu, Ustaz biar saya saja nulis Ustaz itu. Berarti yang dilihat qasdunnya antum. Kalau bukan Ustaz, kalau bukan antum, siapa? Orang yang menyuruh misalnya. Oke, orang yang menyuruh. Berarti contoh kan, Ustaz ingin minta tolong sama antum, tolong buatkan ayat itu. Berarti yang dilihat qasdunnya itu apa? Qasdun yang menyuruh, bukan qasdun yang menulis. Oke, bukan qasdun yang menulis itu. Oke. Nah, kemudian wa illa fa'amirihi, yaitu si orang yang menyuruhnya. La hamluhu. La hamluhu maksudnya apa? La yahrumu. Tidak haram membawa mushaf ma'a mata'in. Mata'in itu apa? Bersama dengan barang atau tas. Oke, contoh antum membawa buku atau barang, di atasnya ada mushaf. Haram enggak ketika antum berhadas? Enggak. Kenapa? Karena tujuan antum bukan membawa mushaf, tapi membawa buku. Dan mushaf sebagai tabiat mengikut dari buku itu. Sama dengan antum membawa tas. Antum pergi ke sekolah, apakah beruduk? Enggak kan? Kadang-kadang tidak beruduk. Tapi antum menyandang tas, dalam tas itu ada mushaf. Haram enggak? Tidak, karena tujuan antum ketika itu membawa tas, bukan membawa mushaf. Al-mushaf tabi'un, mushaf mengikut itu. La hamluhu ma'amata'in wal mushafu ghairu maksud. Nah, dengan syarat mushaf itu bukan tujuan antum. Oke, bukan tujuan bil hamli, bukan tujuan untuk membawanya. Kemudian apa lagi yang tidak haram? Wa masu waraqihi walau bayat. Oke, wa masu ini maktufnya kepada yahrumu, bukan la tadi. Berarti haram juga menyentuh lembaran mushaf. Walau al-bayat, walaupun lembarannya itu putih gitu. Au nahwi zarfin, dan juga haram menyentuh semisal zarf. Zarf itu tempat atau kantong mushaf itu. Oke. Uidda lahu, kantong yang disiapkan untuk meletakkan mushaf. Maka juga haram disentuh. La, berarti la-nya apa? La yahrum. La qalbu waraqihi bi'udin. Tidak haram ketika itu membolak-balikkan lembaran Al-Quran dengan kayu. Oke, contoh mushaf terbuka, antum pakai sebatang kayu untuk membolak-balikkan lembaran itu, maka itu tidak haram itu. La qalbu waraqihi bi'udin idza lam yanfasil alaih, ketika tidak terpisah darinya gitu. Wala ma'a tafsir. Ini kasus yang lain. Menyentuh tafsir Al-Quran bagaimana? Tidak haram menyentuh tafsir dengan syarat tafsirnya itu apa? Zada. Apa itu zada? Banyak hurufnya daripada huruf Al-Quran. Oke? Banyak hurufnya daripada huruf Al-Quran. Dengan syarat mesti yakin antum. Yakin antum tafsir ini hurufnya lebih banyak daripada Quran, maka boleh antum sentuh. Tapi kalau hurufnya sama banyak atau ragu antum, maka hukumnya tidak boleh menyentuh tafsir tersebut dalam keadaan berhadas. Oke? Wala ma'a tafsirin zada walau ihtimalan, walaupun ketika itu ada kemungkinannya. Kemudian masih lanjutan tadi, tidak la yumna'u, tidak boleh dilarang sobiyun mumayyiz, anak kecil yang sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Orang yang sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun dia belum baligh. Oke, walaupun dia belum baligh. Maka ini pengecualian. Tidak boleh dilarang sobi mumayyiz yang berhadas walau junuban, walaupun dia junub. Apa yang tidak boleh dilarang? Hamla wa massa nahwi mushafin, membawa dan menyentuh semisal mushaf. Untuk apa? Lihajati ta'allumihi, untuk kebutuhan mengajarkannya. Wadarsihi, atau untuk kebutuhan pelajarannya. Wa wasilatuhuma, dan juga wasilah keduanya. Maksudnya apa wasilah keduanya itu? Kahamlihi lil maktab, seperti minta tolong bawaan mushaf ke meja gitu. Wal ityani bihi,
atau untuk menghadap atau memegang atau mendatangkan mushaf tadi lil muallim liyuallimahu minhu. Jadi maksudnya apa? Ketika itu boleh kita suruh sobi mumayyiz itu untuk memegang mushaf. Untuk apa? Untuk belajar. Atau untuk kita jadikan sobi mumayyiz itu sebagai wasilah. Contoh, minta tolong ke sobi mumayyiz untuk membawakan mushaf ke meja kita. Atau minta tolong ambilkan mushaf untuk kita ajarkan dia belajar mengaji. Maka itu tidak boleh dilarang. Maksudnya boleh kita lakukan ketika itu. Oke. Kemudian apa lagi? Wa yahrumu tamkinu. Nah, tadi kan memegang mushaf sobi mumayyiz itu tidak dibolehkan. Oke, sobi mumayyiz yang sedang berhadas. Tapi kenapa ketika ada sobi mumayyiz yang berhadas, ketika dia ingin sholat mesti kita suruh dia berwudu? Kenapa? Karena memegang mushaf untuk belajar ini butuh waktu yang panjang. Sedangkan sobi mumayyiz itu susah dia untuk bertahan bersuci dalam waktu jangka yang panjang. Sedangkan sholat itu cuma jangkanya pendek, maka mesti dia berwudu. Oke? Sedangkan untuk memegang mushaf tidak. Nah, kemudian wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyiz. Haram tamkin itu apa? Memberikan peluang. Nah, memberikan peluang kepada siapa? Selain mumayyiz. Oke? Min nahwi mushafin, untuk memegang mushaf itu. Walau ba'da ayatin, walaupun sebagian ayat itu. Nah, kemudian kalimat selanjutnya atau masalah selanjutnya, wa kitabatuhu. Lah, berarti wa kitabatuhu berarti ini marfu'an, berarti dikiaskan kepada wa yahrumu. Wa yahrumu kitabatuhu bil ajamiyah. Haram menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan bahasa selain bahasa Arab. Nah, haram di sini maksudnya apa? Kalau Ustaz lihat di kitab Hasyiah Qulubi wa Umairah, wa yajuzu kitabatuhu la qiraatuhu. Menuliskannya boleh tapi membacanya tidak boleh. Karena membaca Al-Qur'an itu mesti pakai kaidah-kaidah tajwid atau ilmu-ilmu tajwid itu. Nah, maka di sini maksudnya apa? Wa kitabatuhu bil ajamiyah, maksudnya apa? Boleh menulisnya, tapi yang haram itu membacanya dengan bahasa selain bahasa Arab itu. Oke? Wa wad'u. Nah, ini maktuf juga ke wa yahrumu. Wa yahrumu wad'u nahwi dirhamin. Nah, ini adab nih. Haram meletakkan semisal uang logam di dalam lembaran-lembaran Al-Qur'an. Nah, banyak orang nyimpan uangnya di lembaran-lembaran Al-Qur'an. Ini haram. Kenapa? Ini penghinaan namanya terhadap Al-Qur'an. Oke? Wa yahrumu wad'u nahwi dirhamin fi maktubihi, di lembaran-lembaran yang tertulis ayat Al-Qur'an. Begitu juga wa ilmin syar'i, meletakkan uang di sela-sela buku kitab itu. Ilmin syar'i juga tidak diperbolehkan. Wa kaza ja'luhu baina awraqihi, begitu juga menyisipkan atau meletakkan di sela-sela lembaran itu. Oke, di sela-sela lembaran kertas yang ada mushaf atau di ilmu syar'i. Khilafan li syaikhina, pendapat ini ternyata berbeda dengan guru kami yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, yang mengatakan bahwa tidak haram ketika itu. Oke. Kemudian masuk ke masalah baru, wa tamzikuhu abasan. Nah, ini maktuf juga ke wa yahrumu tadi. Wa yahrumu tamzikuhu, haram merobek lembaran mushaf abasan. Oke, abasan itu apa? Dengan tujuan untuk menghinanya. Oke, dengan tujuan untuk menghinanya. Kemudian masalah baru lagi, wa bal'u. Ini maktufnya ke yahrumu tadi. Haram juga menelan apa yang tertulis di dalamnya Al-Qur'an. Contoh, lembaran Al-Qur'an antum masukkan ke dalam gelas lalu antum minum itu. Nah, lembaran yang masih ada Al-Qur'an itu, maka antum minum, itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena kalau antum minum, antum masukkan ke dalam, ini kan pasti bercampur dengan najis yang ada di dalam perut gitu. Maka itu hukumnya haram itu. Kemudian la surbu, berarti ini pengecualian. Tidak haram syurbu mahwihi. Apa tuh? Meminum lembaran ayat Al-Qur'an yang ayatnya itu sudah terhapus. Oke? Tadi kasus yang pertama apa? Ayatnya masih ada, antum masukkan ke gelas lalu antum minum.
Itu yang haram. Tapi kalau ayatnya sudah terhapus, antum masukkan ke gelas, antum minum, maka itu tidak haram itu. Kemudian apalagi yang haram? Wa maddu. Maddu itu apa? Berarti maktufnya ke wa yahrumu tadi. Haram. Maddu itu apa? Memanjangkan kaki atau mengulurkan kakinya kepada mushaf malam yakun ala murtafin, selagi mushaf itu tidak berada di tempat yang tinggi. Contoh, antum tidur kan, di bagian kaki itu ada mushaf. Kalau sejajar kaki antum dengan mushaf, berarti ini haram hukumnya. Oke, ini haram itu. Wa yusannul qiyam. Nih, masalah baru lagi. Disunahkan untuk berdiri lahu. Lahu itu apa? Lil mushaf. Untuk penghormatan. Kal alim. Ini hukumnya sama dengan berdiri untuk menyambut orang alim yang datang. Kan ketika ada ulama-ulama datang, kan antum berdiri mah. Itu untuk penghormatan. Maka untuk mushaf juga disunahkan. Bal aula, bahkan itu lebih aula, lebih utama. Kemudian makruh wa yukrahu harku ma kutiba alaihi. Makruh ketika itu membakar kertas yang tertulis di dalamnya ayat Al-Qur'an. Tidak boleh dibakar, makruh. Illa li gharadin, kecuali ada tujuan. Apa tujuannya? Nahwi siyanatin, untuk menjaganya, supaya contoh kan antum menemukan lembaran Al-Qur'an yang terjatuh di jalan, maka untuk menjaganya antum bakar, maka itu boleh, supaya tidak terinjak, supaya tidak terbuang itu, maka boleh dibakar. Li gharadin nahwi siyanatin, tapi faghasluhu aula minhu. Tapi membasuhnya lebih utama atau lebih aula itu. Kemudian untuk hadas kecil sudah selesai. Sekarang hadas besar. Wa yahrumu bil janabati. Tadi kan haram bagi yang berhadas kecil. Sekarang haram bagi yang berhadas besar apa? Yang tadi dan tambah satu lagi. Oke. Yang berhadas besar tadi haram juga salat, haram tawaf, haram menyentuh mushaf, haram memegang gitu. Dan juga tambahan al-muqsu fil masjid. Menetap di masjid. Dunal murur, kalau cuma lewat tidak masalah. Oke, tapi kalau menetap haram. Kemudian apa lagi? Wa qira'atu Qur'an. Membaca Al-Qur'an haram bagi yang junub. Kalau berhadas kecil boleh membaca. Tapi kalau junub menyentuh haram, membaca juga haram. Membacanya apa? Membaca dengan tujuan Al-Qur'an. Contoh, antum junub kemudian lalu antum mendengar berita duka. Antum baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan ayat Al-Qur'an. Kalau niat antum ketika itu untuk zikir, maka itu boleh. Tapi kalau niatnya untuk Al-Qur'an, itu haram bagi yang junub. Atau ketika antum junub atau ketika wanita haid pergi perjalanan jauh, dia baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kan ayat Al-Qur'an. Maka kalau dia niatkan untuk doa atau untuk zikir, maka itu boleh. Tapi kalau niatkannya untuk Al-Qur'an, maka tidak boleh. Walau ba'du ayatin, walaupun yang antum baca itu sebagian dari ayat gitu. Oke, sebagian dari ayat itu. Kemudian, apa patokan atau apa ukuran orang junub ketika itu haram membaca ayat Al-Qur'an? Yang pertama, biqasdil Qur'an, yang pertama. Yang kedua, bihaisu yusmi'u nafsahu. Yaitu dia melafazkan. Melafazkan itu apa? Sekira-kira minimal terdengar di dirinya. Seperti antum sholat sir gitu. Oke, intinya melafazkan atau menggerakkan mulut ketika membaca Al-Qur'an ketika junub, maka itu haram. Tapi kalau membaca dalam hati hukumnya boleh. Oke, membaca dalam hati maka hukumnya boleh. Bihaisu yusmi'u nafsahu walau sobiyan, walaupun dia masih kecil gitu. Oke, belum balik kita. Khilafan lima afta bihin Nawawi. Ini ternyata beda pendapat yang difatwakan oleh Imam Nawawi. Kemudian tadi junub hukumnya sama dengan haid. Wa binahwi haidin. Oke, dan wanita haid juga hukumnya sama dengan yang junub tadi. La bi khuruji talqin. Apa itu? Tidak haram kalau yang keluar itulah damu talqin. Apa itu damu talqin? Apa? Darah kontraksi. Oke, ketika dia hamil keluar darah. Oke, atau darah ketika ibu hamil menahan rasa sakit terhadap dorongan janin itu.
akhirnya keluar darah. Itu namanya damu talqin. Oke, damu talqin itu. Maka ketika itu tidak haram gitu kan. La bi khuruji talqin. Nah, apa yang tidak haram? Salatun wa qiraatun wa saumun. Oke, salatun salatun inilah fa'il dari yahrumu tadi. Oke, yahrumu ala junub apa tadi? Salatun wa qiraatun wa saumun. Salat, membaca Al-Qur'an dan berpuasa. Tapi wajib dia wa yajibu qada'uhu. Huna kemana perginya? Qada'u saumi, mengqada puasa, la as-salatu, tidak wajib mengqada salat itu. Bahkan ada satu pendapat orang haram dia mengqada salat. Oke, haram dia mengqada salat alal aujah menurut pendapat yang kuat gitu. Oke, ini yang haram dilakukan oleh orang yang berhadas, baik itu berhadas kecil ataupun berhadas besar. Hadas besar terbagi dua, ada junub, ada haid. Nanti haid ini ada tambahan. Wanita haid tidak boleh melakukan hubungan suami istri gitu. Oke. Nah, kira-kira sampai di situ dulu pembahasan kita malam ini. Insyaallah pertemuan selanjutnya masuk ke pasal yang baru tentang mandi. Nah, sampai di sini tentang wudu sudah kita bahas semuanya.